Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Ketua Pelaksana beserta jajaran panitia yang saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Salsabila Titiana, siswi SMA Negeri 1 Keratilan dari kelas 10 MIPA 2. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Malam-malam beli bubur, wahai kawan jangan lupa bersyukur. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam mari kita kumandangkan, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai pengikutnya. Let's say together, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini karena apa? Karena tiada kursi. Saged panjenengan sedoyo pirsani. Baiklah, topik yang saya bawakan ialah semangat untuk istiqomah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun baru Hijriah. Nabi diperintahkan untuk istiqomah. Di dalam surat Hud ayat 112, Allah mengatakan kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau Muhammad berada di jalan yang benar. Istiqomah yang dimaksud ialah istiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, merupakan suatu hari yang penting yang menandai pergantian tahun Hijriah pada 1 Muharram, yang juga memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Maka sudah seharusnya kita menjalani tahun baru Hijriah ini dengan semangat yang tinggi, karena tahun baru Hijriah ini bukan tahun untuk bermalas-malasan, melainkan seharusnya untuk memulai menjalani kehidupan dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang disampaikan Rasulullah SAW tentang istiqomah adalah mengistiqomahkan yang wajib dan sunnah nomor 2. Penuhi yang wajib, lalu istiqomahkan itu, lalu baru ditambah sedikit sunnahnya, karena Allah lebih suka ibadah yang senang hati, tulus dan ikhlas. Dan tanda ibadah yang tulus dan ikhlas itu ialah mengistiqomahkan ibadah tersebut. Istiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilaksanakan dengan sholat wajib tepat waktu, membaca Al-Quran, puasa wajib dan puasa sunnah, sholat sunnah seperti sholat duha dan sholat tahajud, dan istiqomah dalam hal kebaikan. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya, amalan ibadah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa beristiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, memperbanyak doa memohon pertolongan Allah, meminta keteguhan iman untuk menghadapi setiap ujian. Yang kedua, berkawan dengan teman yang istiqomah. Dan yang selanjutnya yang dapat dilakukan ialah memulai melaksanakan amalan-amalan sederhana seperti bersedekah, membantu teman, sholat duha, dan yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, amalan sedikit tetapi terus-menerus dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan yang banyak namun kemudian ditinggalkan amalan tersebut. Hadirin rahimakumullah,
Adapun keutamaan bagi orang muslim yang senantiasa istiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, memperoleh kecintaan Allah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada kewajiban yang aku bebankan kepadanya. Dan senantiasa terus-menerus istiqomah hambaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Yang kedua, tetap dicatat pahala meskipun berhalangan. Ketahuilah bahwa apabila seorang hamba senantiasa istiqomah dalam beramal, kemudian suatu saat dia tidak bisa melakukan amalannya karena suatu halangan, maka Allah akan tetap mencatat untuknya pahala amal soleh yang biasa ia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau sedang berpergian, akan tetap ditulis pahalanya seperti ketika dia mukim, tidak berpergian dan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, akan turun malaikat yang menghibur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa istiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita saling memperbaiki diri dan saling introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan mohon maaf atas kekurangannya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.